Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dival Farm Channel dan Bang Ase udah ngejogrok kemarin. Ya, kali ini Bang Dival berada di daerah Tanah Abang ya, tepatnya di seberang Tamrin City, no. Ini kebetulan kita dapat misi, dapat tugas dari ibu mertua ngambil buku yasinan karena bentar lagi mau 40 harian almarhum Bapak Haji Muhayyar, Bapak mertua. Ya, nah, pulangnya kita naik bajai. Nah, Bang Dipo pengen ngajak pengen ngajak kalian jalan-jalan naik bajai. Wah, nggak jauh ya, kebetulan kita nanti dari sini ke Stasiun Karet. Oke. Cuman pengen kasih tahu aja. Oke. Rasanya naik bajai yang biru ya, sayangnya udah nggak ada yang 2 tak tuh, yang bajai oranye. Nah, gimana sih keseruannya? Ini udah ikutin terus Bang Dipal sampai habis videonya ya. Sebelum lanjut nonton, mohon supportnya dengan cara klik subscribe beserta loncengnya, ketik komentar yang bermanfaat dan membangun. Apabila sobat suka, klik jempol ke atas dan share bila perlu. Saksikan di Valvari Channel sesaat lagi. Selamat menonton. Ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Bang Dipal mau nanya nih, siapa yang udah pernah naik bajai? Ayo angkat tangan. Bang Dipal yakin hampir semua abang-abang dan empok-empok udah pernah naik bajai. Tapi banyak juga nih yang belum tahu sejarah munculnya bajai ngejogrok di Jakarta. Tapi Bang Dipal lagi nggak bahas bemo ya, beda segmen soalnya. Tapi kapan-kapan Bang Dipal coba ulas. Iya, kali bagi 2 ya. Hah? Plastik aja, dia diplastikin aja. Dia biar ini nenteng satu-satu. Kardus kecil nggak ada? Bajai Oren. Nah, Bajai Oren juga punya sejarahnya. Perusahaan Bajai Auto di India pertama kali memproduksi kendaraan roda 3 sejak 1959. Wah, lama banget ya. Nah, variannya ada banyak. Ada kendaraan pengangkut penumpang, pick up, blind van, hingga penarik trailer pun juga ada. Nah, ditawarkan 2 jenis layout posisi mesin. Ada yang tipe FE yaitu front engine yang mesinnya diletakkan di bawah jok supir. Ada juga tipe RE rear engine yang mesinnya ada di bagian belakang kendaraan. Belakangan tipe RE lah yang lebih sering laku. Sehingga yang tipe FE dihentikan produksinya. Kendaraan roda 3 produksi bajai pertama kali masuk ke Indonesia pada awal dekade 70-an. Terdapat beberapa unit tipe pick up yang diimpor untuk dijadikan pengangkut sampah. Namun gambarnya belum Bang Dipal dapat nih. Pada masa itu pemerintah Jakarta melihat peluang untuk menjadikan bajai sebagai angkutan umum pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Aduh, kesian juga tuh tukang becaknya. Oke lah, lanjut. Nah, akhirnya pada pertengahan 70-an bajai mulai dijadikan angkutan umum di Jakarta. Bajai yang digunakan adalah tipe FE front engine yang warna oranye itu tuh, dan dirakit lokal di daerah Tambun, Bekasi. Walaupun sebagian komponennya masih diimpor dari India, perusahaan yang merakit bajai tersebut bernama Tunas Bekasi Motor yang dimiliki oleh seorang pengusaha Edi Tansil yang kemudian pada tahun 90-an terjerat kasus penggelapan kredit dan masih buron hingga saat ini. Pada awalnya bajai diberi warna sesuai wilayah operasinya, hijau untuk Jakarta Timur, merah untuk Jakarta Barat, dan kuning untuk Jakarta Selatan. Namun kemudian warnanya disamakan menjadi oranye. Nah, bajai oranye tersebut ditenagai oleh mesin 2 tak 1 silinder berkapasitas 150 cc berpendingin udara yang memiliki desain yang mirip dengan mesin Vespa klasik, berbahan bakar bensin dengan campuran oli samping sebanyak 5%.
Mesin tersebut menghasilkan tenaga 6 horsepower pada putaran 5000 rpm dan torsi 9 Nm pada putaran 3500 rpm. Mesin tersebut dihubungkan ke gearbox 4 speed dengan kopling basah seperti pada gearbox Vespa. Kemudian dihubungkan ke roda belakang melalui sepasang rantai yang tersembunyi di dalam chassis. Nah, pada 1970-an sempat pula diimpor pesaing bajai dari Jepang yang bernama Toyoko. Namun karena ada kesalahan dalam prosedur impornya, Toyoko tersebut disita oleh bea cukai dan disimpan sekitar 20 tahun di gudang pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jumlahnya simpang siur, ada yang bilang 100 unit, ada juga yang bilang 500 unit. Nah, variannya ada dua waktu itu, yaitu yang 100 cc dan 165 cc. Toyoko baru dikeluarkan dari gudang pada tahun 1990 dan dijual dengan skema kredit dengan harga yang sangat murah. Untuk para mantan tukang becak yang becaknya disita oleh pemerintah, namun Toyoko hanya bertahan beberapa tahun karena kesulitan suku cadang. Nah, pada awal 2000-an bajai 2 tak ini mulai dianggap kuno, apalagi suaranya berisik dan asapnya tebal, sehingga mulai dicari kendaraan yang cocok untuk menggantikannya. Kandidat pertama yang diuji cobakan adalah Kancil, satu kendaraan roda 4 kecil yang diproduksi di Serang, Banten. Namun pada saat itu permajaan bajai 2 tak menjadi Kancil tidak berhasil. Kemudian pada 2006 mulai dilakukan permajaan bajai 2 tak menjadi bajai 4 tak yang berbahan bakar gas. Walaupun ada tangki bensinnya, juga sebagai cadangan apabila harus narik penumpang ke tempat yang jauh dari stasiun pengisian bahan bakar gas, bajai modern ini diberi warna biru untuk membedakan dengan bajai yang lama. Unit bajai 4 tak ini mayoritas diproduksi di India dengan merek Bajaj dan TVS. Walaupun ada juga sih merek Wanhu dari Cina dan Piaggio dari Italia. Namun kedua merek yang terakhir itu sedikit jumlahnya. Selain merek Wanhu, atapnya terbuat dari terpal atau soft top. Hanya merek Wanhu yang menggunakan atap hardtop. Untuk yang produksi bajai pertama keluar di tahun 2006 dengan mesin 175 cc. Mesinnya ada di belakang atau RE, rear engine. Karena memang di India sendiri untuk bajai 4 tak tidak ada varian yang FE. Nah, kemudian di tahun 2010 mendapat facelift, mesinnya tetap 175 cc. Tahun 2012 mulai dijual bajai RE dengan mesin lebih besar yaitu 205 cc. Tahun 2016 bajai RE mendapat facelift lagi. Bajai RE facelift terakhir ini di kalangan supir bajai dikenal dengan sebutan bajai 2 busi karena mesinnya menggunakan 2 buah busi pada 1 silinder. Mesin 1 silinder tersebut berkapasitas 200 cc dan menghasilkan tenaga 11 horsepower pada putaran 5000 rpm dan torsi 18 Nm pada putaran 3500 rpm. Disalurkan ke roda belakang melalui transmisi sekuensial 4 percepatan dengan kopling basah. Untuk yang produksi TVS baru masuk ke Indonesia pada tahun 2014. Nama resminya adalah TVS King. Menggunakan mesin 200 cc yang menghasilkan tenaga 8 horsepower pada putaran 5250 rpm dan torsi 15 Nm pada putaran 3250 rpm. Berbeda dengan bajai RE yang hanya ada di Jakarta, TVS King juga dijadikan sebagai angkutan umum di kota-kota lain seperti Bekasi, Bengkulu, dan Cilacap. TVS King versi Jakarta dapat menggunakan 2 jenis bahan bakar, yaitu gas dan bensin, sama seperti bajai RE. Namun versi yang dijual di luar Jakarta, bahan bakarnya hanya bensin saja. Selain angkutan penumpang, ada juga kendaraan roda 3 TVS yang dijadikan angkutan barang berupa box dan pick up dengan nama TVS Cargo yang mulai dijual pada tahun 2016. Spesifikasi teknisnya sama persis seperti TVS King, hanya bentuk bodinya saja yang berbeda. Selain bajai 3 roda di Jakarta, kini beroperasi juga bajai dengan 4 roda yang dikenal dengan bajai QT atau cute. Gimana deh tuh bacanya.
Nah, Bajaj Qute diproduksi di India oleh Bajaj RE, perusahaan yang sama dengan yang memproduksi bajai roda 3. Bajaj Qute pertama kali masuk ke Indonesia pada 2017. Awalnya ditujukan sebagai pengganti bemo yang beroperasi sejak 1962. Sehingga pada saat ini Bajaj Qute biasa ditemukan di daerah-daerah di mana dulu bemo beroperasi seperti Bendungan Hilir, Mangga 2. Bajaj Qute yang pertama kali masuk ke Indonesia biasanya jendelanya ditutup menggunakan plastik yang dapat digulung dan menggunakan plat nomor berukuran kecil seperti plat nomor sepeda motor. Pada 2018, Bajaj Qute mendapat improvement, yaitu jendelanya kini menggunakan kaca model geser dan menggunakan plat nomor berukuran besar seperti mobil. Bajaj Qute ditenagai mesin bensin 1 silinder berkapasitas 217 cc yang menghasilkan tenaga 13 horsepower pada putaran 5.500 rpm dan torsi 20 Nm pada putaran 4.000 rpm. Tidak seperti Bajaj RE roda 3 facelift yang terakhir yang menggunakan 2 busi untuk 1 silinder. Mesin Bajaj Qute ini malah menggunakan 3 buah busi untuk 1 silinder. 1 busi berukuran besar di bagian tengah dan 2 busi berukuran kecil di bagian pinggir. Mesin tersebut diletakkan di belakang dan penggerak roda ya belakang. Itulah rangkuman sejarah dan spesifikasi angkutan bajai, transportasi umum yang biasa kita gunain dari dulu sampai sekarang, khususnya buat warga Jakarta dan sekitarnya. Nah, bedanya kalau naik bajai zaman dulu, waktu bajai oren 2 tak, udah pasti berisik, kuping pengang, knalpot ngebul, bau oli samping. Walaupun tarifnya lebih mahal dari angkot atau mikrolet, kalau naik bajai oren zaman dulu tuh lu dapat privacy plus bisa bawa barang banyak tanpa ganggu penumpang lain. Makanya idola banget emak-emak yang pulang dari pasar tuh. Nah, kalau naik bajai zaman sekarang sistem charternya ya masih sama kayak dulu lah, tawar menawar. Lu bisa tumpangin seorang diri atau berdua sama nyokap lu, sama abang lu. Nah, dengan tarif yang udah disepakati pastinya hasil tawar menawar tadi. Nah, udah gitu kabin penumpang lebih lega karena ukuran bajai zaman sekarang tuh lebih gede ya daripada yang dulu. Nah, udah nggak bising lagi, nggak ngebul bau oli samping karena mesinnya udah 4 tak. Videonya belum habis. Nah, kira-kira kayak begini nih rasanya. Karet doang berapa? Hah? Cepat baik. Hah? Berapa? Coba nih, Mas. Sip. Oke. Yeah. Bismillah. Gimana Bang naik bajai Bang? Udah lama banget kita. Baru ngerasain lagi naik bajai kan. Asik. Asik ya. Mantap. Ini bawa-bawaan gini jalan kaki sebentar. Lumayan Bang, pegel Bang. Merah. Iya. Aduh. Masih seru aja naik bajai. Sumpah dah, udah lama banget ini. Wah, terakhir gue naik bajai yang masih oren 2 tak tuh tahun 2007 masih ada dulu. Zaman-zaman gue masih kuliah di UMJ. Nah, sekarang udah berubah banget. Makin lega, nggak berisik, nggak ngebul bau oli samping. Walaupun suspensinya masih mental-mentul keras kayak gerobak, tapi gue seneng naik bajai. Ingat masa kecil, secara tarif juga masih terjangkau untuk jarak pendek. Jarak jauh emang agak mahalan. Pasti lo lebih milih naik Gojek atau Grab yang tarifnya lebih murah. Tapi cobain dah naik bajai. Sensasinya beda banget. Serasa jadi turis Thailand. Kita sudah sampai stasiun Karet. Taruh angkut.
Aduh, pada merah. Aduh. Oke. Langsung kita naik kereta menuju Serpong dan ini adalah akhir dari video. Oke guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tuh,